Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukiardini dari kelas 5B Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 20070205022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mawada dari kelas 5B Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 270205023. Di sini kami berdua ingin menjelaskan materi tentang inflasi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi, Moneter, dan Kebangsaan. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara tajam atau absolut yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengertian inflasi dalam Islam tidak berbeda pengertiannya dengan inflasi konvensional. Dengan kata lain, inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang tidak hanya di suatu tempat melainkan di seluruh dunia. Kenaikan-kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan makin meninggi lagi harga barang tersebut jika tidak ditemukan solusi pemecahan penyimpangan tersebut. Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga yang meningkat secara umum dan terus-menerus. Lalu selanjutnya sejarah inflasi. Bizantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara lain dan berusaha mencegah impor dari negara lain agar dapat mengumpulkan uang emas banyak-banyaknya. Akan tetapi yang terjadi pada akhirnya orang-orang harus makan, membeli pakaian, mengeluarkan biaya transportasi, serta juga menikmati hidup masing-masing sehingga mereka akan membelanjakan uang yang dikumpulkannya tadi sehingga akhirnya malah menaikkan tingkat harga komoditasnya itu sendiri. Spanyol setelah era Conquistadores juga mengalami hal yang sama. Begitu juga dengan Inggris setelah perang dengan Napoleon. Awal inflasi mata uang dinar dimulai bahkan pada saat ketika Irak sedang dalam masa puncak jaya-jayanya. Revolusi harga di Eropa terjadi sepanjang beberapa abad. Pola kenaikan tingkat harga pertama kali tepat di Italia dan Jerman sekitar tahun 1470 mengikuti wabah Black Death pada tahun 1349. Kemudian inflasi menyerang Eropa dalam beberapa tahapan dimulai dari Inggris dan Prancis pada tahun 1480-an, meluas ke semenanjung Iberia pada dekade selanjutnya dan menyerang Eropa Timur pada tahun 1500-an. Kenaikan tingkat harga sangat cepat pada bahan-bahan mentah terutama makanan, sehingga masyarakat sangat mengalami goncangan akibat tekanan inflasi. Daya beli uang dan gaji menurun dengan tingkat yang dianggap sangat mencemaskan. Semuanya adalah akibat gabungan dari penurunan produksi pertanian, pajak yang berlebih, depolasi manipulasi pasar, high labor cost, pengangguran kemewahan yang berlebihan, dan sebab-sebab lainnya seperti perang yang berkepanjangan, embargo, dan pemogokan pekerjaan. Selanjutnya yaitu indikator inflasi. Yang pertama ada indeks harga perdagangan besar, yaitu harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atau suatu komoditas. Lalu yang kedua itu ada deflator produk domestik bruto atau PDB, menggambarkan pengukuran level harga barang akhir atau final goods dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Selanjutnya yaitu ada indeks harga produsen atau bisa disebut dengan IHP. Adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Selanjutnya yaitu ada indeks harga aset. Indeks harga aset adalah untuk mengukur pergerakan harga aset antara lain yaitu seperti properti, saham yang dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Selanjutnya, inflasi menurut pandangan Islam. Para ekonom Islam berpendapat inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, inflasi mengganggu fungsi dari uang, tabungan, atau nilai simpan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Akibat inflasi, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Lalu yang kedua, inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat atau turunnya marginal propensity to save. Lalu yang terakhir, inflasi meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk non-primer dan barang mewah. Macam inflasi. Taqiyuddin Ahmad bin Al-Makrizi yang merupakan ekonom muslim dan juga salah satu murid Ibnu Khaldun menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu yang pertama, inflasi akibat berkurangnya persediaan barang atau natural inflation.
Sesuai dengan namanya, yaitu natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Sebagai contoh yaitu bencana alam. Selanjutnya yang kedua ada inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Human error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk. Lalu yang kedua pajak yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang kelebihan. Penyebab terjadinya inflasi ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan biaya produksi, yang kedua kekacauan ekonomi dan politik, yang ketiga ada tingginya permintaan, dan yang terakhir yaitu utang nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Lucky Ardini. Penggolongan inflasi menurut Islam. Penggolongan inflasi menurut tingkat keparahannya yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada moderate inflation, kenaikan tingkat harga yang lambat yang umumnya disebut inflasi 1 digit. Pada tingkat ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang daripada aset real. Yang kedua ada galloping inflation, terjadi pada tingkat 20-200%. Inflasi ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset real. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan dialokasikan dengan cara yang lain. Selanjutnya, yang ketiga ada hyperinflation, terjadi pada tingkat yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi galloping inflation, tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan mengalami inflasi jenis ini. Contohnya Weimar Republik di Jerman pada tahun 1920-an. Selanjutnya penggolongan inflasi menurut konvensional berdasarkan asal yaitu domestic inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Dan yang kedua ada imported inflation, inflasi yang terjadi dari luar negeri. Selanjutnya, penggolongan inflasi menurut konvensional berdasarkan sebab dibagi menjadi 3. Ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang bermula dari kenaikan permintaan atau penerimaan total agregat demand. Sedangkan produksi telah berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Yang kedua ada cost push inflation, biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Selanjutnya ada mixed inflation, yaitu jarang sekali dijumpai inflasi dalam bentuk murni, yaitu inflasi karena tarikan permintaan dan inflasi karena penurunan penawaran yang terjadi sendiri-sendiri. Inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia ini pada umumnya adalah campuran dari kedua inflasi. Dampak inflasi. Dampak inflasi biasanya dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang, maka daya beli mereka akan turun. Dari penurunan daya beli tersebut, menurut Bank Indonesia akan memberikan efek berkelanjutan, sehingga dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidup yang menurun. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan masyarakat yang miskin akan bertambah miskin. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi adalah pendapatan yang tidak seimbang. Artinya, dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi, tetapi ada juga pihak-pihak yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi. Nah, selanjutnya di sini untuk kebijakan mengatasi inflasi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Untuk kebijakan moneter ini, yaitu kebijakan adalah kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh bank sentral. Melalui instrumen ini diharapkan peredaran uang dapat diatur dan inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal ini dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk yang kebijakan moneter ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu
Ada politik diskonto yang ditunjukkan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi menggunakan dana pinjaman akan bertahan dan modal pinjaman akan menjadi mahal. Yang kedua ada politik pasar terbuka dan yang ketiga ada cash ratio. Untuk kebijakan fiskal itu ada pengurangan pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak yang ada. Selanjutnya ada kebijakan non moneter yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada menghasilkan hasil produksi dilakukan oleh pemerintah dalam membuat prioritas produksi dengan membantuan subsidi kepada sektor produksi bahan bakar atau produksi beras. Selanjutnya yang kedua itu ada kebijakan upah. Kebijakan ini dilakukan tidak lain merupakan upaya untuk menstabilkan upah atau gaji yang dimana dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.